Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid ba'd. Fa nuwassilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Masih pada pembahasan sifat al-istiwa, dan kita telah menyebutkan mazhab orang-orang yang menolak sifat istiwa Allah di atas al-arsh. Dan kemarin kita sebutkan orang-orang yang mentakwil, karena mereka menghadapi dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Contohnya di 7 ayat bahwa Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas al-arsh. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, thumma istawa ala al-arsh. Maka ketika mereka melihat banyaknya dalil di dalam Al-Quran, maka mereka menempuh takwil. Dan sebagaimana kita sebutkan, mereka memiliki konsep. Apa di antara konsep ahlul bid'ah? Mengedepankan akal dibandingkan apa? Dalil. Mengedepankan akal dibandingkan dalil. Dan di pertemuan kemarin juga udah kita sebutkan sekitar 4 pondasi di mana mereka menolak sifat istiwa. Dan seluruh pondasi yang 4 itu dibangun di atas tamtsil. Seluruh yang 4 pondasi itu dibangun di atas at-tamtsil, yakni menyerupakan konsep istiwa Allah di atas al-arsh sebagaimana konsep istiwanya makhluk di atas makhluk. Nah, kemudian ketika mereka membayangkan istiwa Allah sebagaimana istiwa makhluk, apa yang mereka lakukan? Mereka mentakwil dalil, yakni yang di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka menafsirkan istiwa dengan istila atau istaula. Mereka katakan istiwa artinya istaula. Kemudian mereka menafsirkan al-arsh dengan al-mulk, menafsirkan al-arsh dengan al-mulk, kerajaan. Maka kesimpulannya, Allah istiwa di atas arsh, kata mereka, Allah menguasai kerajaannya. Allah menguasai kerajaannya. Dan dari mana mereka mendapatkan konsep ini? Apakah ada secara bahasa bahwa istawa ala maknanya istaula? Sebagaimana yang kita sebutkan ucapan para salafus saleh bahwa mereka mengingkari orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula. Bahkan Ibnu Al-A'rabi menyebutkan orang-orang Arab tidak mengenal ungkapan istawa dengan makna istaula. Adapun bait syair yang mereka katakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi, maka ini bait yang disandarkan kepada Akhtal, namanya Al-Akhtal. Dan Al-Akhtal salah seorang Nasrani. Dan sudah kita sebutkan bahwa bait ini tidak valid, tidak benar, bahwa yang mengucapkannya adalah Al-Akhtal, karena tidak didapatkan di diwannya, tidak didapatkan di kitab syairnya. Taib. Sampai mana kita kemarin? Al-wajhu thalith. Sahih. Nah,
Baik, kita lanjutkan al-wajhu ats-tsalits. Sisi yang ketiga, yakni masih seputar bantahan kepada orang yang mengatakan istiwa itu istaula atau al-istila. Istila atau istaula maknanya apa? Sama, yakni menguasai, bukan meninggi. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Al-wajhu ats-tsalits anna tafsir al-istiwa'i bil istila yalzamu anhu lawazimu batilah. Menafsirkan istiwa artinya meninggi dan di atas, artinya Allah meninggi dan di atas arsy. Menafsirkan ini dengan istila, yakni menguasai, memberikan konsekuensi yang batil. Wa min tilka al-lawazim, di antara konsekuensi yang batil ini, anna hunaka mughaliban lillahi ta'ala. Apa konsekuensi yang batil itu? Bahwa ada pihak yang mengalahkan Allah. Ada pihak yang mengalahkan Allah. Lianna al-istila la yakunu illa ba'da al-mughalabah. Karena al-istila atau istaula dalam bahasa Arab tidaklah diungkapkan kecuali sebelumnya ada perseteruan, pertengkaran dan perkelahian. Waqad asyara ila hadzal ma'na Ibnu al-A'rabi alladhi naqalna kalamahu fi al-kalam ala al-istiwa. Wallahu ta'ala la mughaliba lah. Maka sebagaimana yang dikatakan Ibnu al-A'rabi di antara ulama ketika mengatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy artinya menguasai arsy, maka orang-orang Arab mengungkapkan istaula itu tidaklah kecuali setelah pertengkaran, perkelahian dan perebutan. Konsekuensinya berarti sebelumnya arsy itu dikuasai selain Allah, kemudian Allah merebutnya dan menguasainya. Inilah konsekuensi apabila mengatakan istiwa itu apa? Istaula. Fa in qila, kalau dikatakan, yakni mereka berkata kan gitu, la yalzamu wujud al-mughalabah illa fi haqqil makhluqat. Kalau mereka berkata, yakni orang-orang yang menafsirkan istiwa itu dengan istaula, kata mereka tidak menjadi konsekuensi bahwa Allah menguasai arsy itu harus didahului dengan pertengkaran, perkelahian dan perebutan, sebagaimana itu terjadi pada sifat makhluk. Jelas, kata mereka yang terjadi perebutan itu adalah makhluk. Kalau Allah tidak menjadi konsekuensi terjadi perebutan. Qila, kita katakan atau kita balas, wa kadzalika yuqal la yalzam min al-ittisaf bil istiwa'i al-haqiqi al-lawazim al-muta'alliqah bi istiwa'il makhluqat. Kita katakan juga ketika kita menetapkan istiwa, yakni meningginya Allah di atas arsy dengan ketinggian yang sifatnya perbuatan dan ketinggian yang khusus, tidak memberikan konsekuensi istiwa yang berkaitan dengan makhluk. Jelas kan mereka berusaha menghindarkan gitu. Kata mereka istaula tidak menjadi konsekuensi berantem dulu. Kita katakan juga bahwa istiwanya Allah di atas arsy tidak menjadi konsekuensi lawazim yang terjadi pada makhluk. Kan kata mereka kalau berantem dulu kan ini makhluk yang kayak gitu. Kalau Allah enggak kayak gitu. Kita katakan juga Allah meninggi di atas arsy tidak menjadi konsekuensi ketinggian yang sifatnya perbuatan dan ketinggian khusus itu sebagaimana konsekuensi sifat makhluk. Makanya kita sebutkan kaidah kemarin apa? Ada yang masih ingat dengan Abu Darda? Naam, ahsant. Bahwa apa? Khasa'is sifatil makhluk atau la talzamu fi haqqillah. Konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Jelas. Nah,
Ini kaidah yang perlu dipahami dan diulang-ulang. Karena 4 pondasi yang kita sebutkan kemarin, yang mereka dengungkan itu semua dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan konsekuensi istiwa Allah dengan konsekuensi istiwa makhluk di atas makhluk. Baik. Wa 'ala at-taslim bi annahu la yalzam minhu al-mughalabah. فإنه يلزم منه عدم الملك فعلى تفسيرهم فإن الله تعالى لم يكن مالكا للعرش ثم أصبح مالكا له. Okelah kita katakan tidak terjadi pertengkaran dan perebutan antara Allah dengan yang menguasai arsy sebelumnya. Akan tetapi memberikan konsekuensi bahwa apa? Bahwa arsy itu tidak dimiliki Allah sebelumnya. Tidak dimiliki Allah sebelumnya. Kan gitu. Oke lah, enggak terjadi pertikaian dan perebutan. Berarti arsy itu tidak Allah miliki, kemudian Allah istaula, ya kan? Kemudian Allah miliki. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat thumma. Menyebutkan di dalam ayat apa? Dengan kalimat thumma. Thumma itu di dalam bahasa Arab memberikan faedah apa? At-tarakhi. Apa makna at-tarakhi? Ada jedanya. Nah, mungkin mereka bisa juga bilang bahwa tidak menjadi konsekuensi istaulanya Allah di atas arsy, artinya sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Jelas. Maka begitu juga kita bilang apa? Istiwanya Allah di atas arsy tidak menjadi konsekuensi lawazim atau konsekuensi istiwanya makhluk di atas makhluk. Udah sampai di situ. Nah, al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat. Jelas ini sisi yang ketiga. Nah, sisi yang keempat masih berkaitan dengan tafsir istiwa dengan istaula, menguasai. Anna Allah Ta'ala qahirun wa ghalibun ala kulli al-makhluqat. Bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Kuasa di atas segala sesuatu, atau Maha menguasai seluruh makhluk. Faqahruhu subhanahu wa ghalabatuhu laysa laha waqtun. Maka kekuasaan Allah itu tidak berkaitan dengan waktu. Wallahu akhbarana anna istiwa'ahu 'alal arsy kana ba'da khalqis samawati wal ard. Sementara Allah mengkabarkan kepada kita bahwa meningginya Dia dengan ketinggian yang khusus dengan perbuatan itu setelah menciptakan langit dan bumi. Falau fassarnahu bil istila atau bil qahr lakana ma'na dhalika anna Allah lam yakun mustawliyan 'ala al-'arsy. Sekiranya kita menafsirkan istiwa dengan istaula atau istila, artinya menguasai, sementara Allah Jalla wa Ala pada saat itu berarti belum apa? Belum menguasai arsy, ya kan? Karena kan arti istaula menguasai, berarti sebelumnya Allah apa? Belum menguasai al-arsy. Wa qahiran lahu illa ba'da khalqis samawati wal ard. Naam, maka Allah menguasai arsy berarti setelah menciptakan langit dan bumi. Wa hadza munafin li kamali qahrihi subhanahu wa kamal ghalabatihi. Maka ini menghilangkan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu dan menguasai makhluk seluruhnya tidak berkaitan dengan waktu. Artinya tidak ada sebelumnya Allah tidak menguasai makhluk, kemudian terjadi di mana Allah menguasai makhluk. Jadi sejak Allah menciptakan makhluk, Allah telah menguasai makhluk itu. Jelas. Maka ini diantara konsekuensi menafsirkan istaula atau istiwa dengan istaula. Wa fil isharati ila hadzal wajh yaqulu At-Tahir Ibn Ashur mu'aqqiban ala tafsir al-istiwa bi al-istila. Sebagaimana yang dikatakan Tahir Ibn Ashur ketika mengomentari tafsir istiwa dengan istila atau istaula, wa arahu ba'idan. Katanya aku memandang ini tafsir yang sangat jauh, yang menafsirkan istiwa dengan istaula. Li'anna al-arsya ma huwa illa min makhluqatihi
fala wajh lil ikhbari bi istilaihi alaihi. Kenapa? Karena arsy adalah tidaklah arsy kecuali makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sisi pengkabaran bahwa istaula atau istiwa itu maknanya istila. Ini beliau sebutkan di kitab At-Tahrir wa At-Tanwir, kitab tafsir li Tahir ibn Ashur. Fa in qil, kalau dikatakan inna isti'mal thumma innama kana lit-ta'akhuri adz-dzikri al-ikhbari wa laysa lit-ta'akhuri al-wuqu'i. Penggunaan lafaz thumma di dalam bahasa Arab, kata mereka misalnya, digunakan untuk mengkabarkan, yakni pengkabaran yang belakangan, bukan dalam kehidupan real itu terjadi. Maksudnya pengkabarannya itu tadinya belakangan. Sebenarnya kata mereka Allah sudah menguasai arsy sejak menciptakannya. Jadi dikabarkan belakangan. Summa itu apa? Maknanya pengkabaran saja yang belakangan, bukan pada kehidupan real. Wadah. Wa hadzal ma'na dzakarahu Abu Abdullah Al-Qurtubi. Dan makna ini disebutkan Al-Qurtubi, dan Al-Qurtubi sudah kita sebutkan dia memiliki pemahaman ilmu kalam. Al-Qurtubi terpapar virus at-tafalsaf. Naam. Haitsu yaqul, ketika dia berkata qauluhu thumma istawa, yani qaulullah ta'ala ketika mengabarkan thumma kemudian istawa, thumma litartib al-ikhbar la litartib al-amr fi nafsihi. Naam, thumma di situ urutan pengkabaran, bukan urutan pada kehidupan real. Maksudnya Allah di kehidupan real setelah menciptakan arsy sudah menguasai arsy, tapi mengkabarkannya belakangan, thumma. Nah, ini yang mereka apa? Mereka inginkan dari thumma untuk mengelak dari konsekuensi yang tadi. Apa tadi konsekuensinya? Sekiranya menafsirkan istiwa dengan istila atau istaula, konsekuensinya Allah tidak menguasai arsy, kemudian ada waktu di mana Allah menguasai arsy setelah itu. Wa makna hadzal kalam, makna kalam ini, anna thumma la taqtadi anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy ba'da khalqis samawati wal ard. Naam, tidak memberikan konsekuensi bahwa thumma itu menunjukkan Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Wa innama ghayatu ma taqtadihi annahu akhbarana bi istiwa'ihi 'ala 'arsyihi ba'da an akhbarana bi khalqis samawati wal ard. Akan tetapi puncaknya atau puncak dari konsekuensi itu bahwa Allah mengabarkan istiwanya Allah di atas arsy setelah Allah mengkabarkan apa? Mengkabarkan kepada kita setelah dia menciptakan langit dan bumi. Wa hadzal i'tirad ma intisharihi bainal mu'attilah laysa sahihan. Dan sanggahan ini bersamaan dengan tersebarnya sanggahan ini di antara orang-orang yang menolak sifat istiwa, maka tidaklah benar. Li'annahu mukhalifun lima alaihi a'immatu as-salaf al-mutaqaddimun. Kenapa? Karena ini menyelisihi tafsir para a'immatus salaf yang terdahulu. Nah, dan para ulama sudah kita sebutkan, di antaranya Al-Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan kutub-kutub salaf tidak lepas dari celaan orang-orang yang menafsirkan istiwa itu dengan istaula. Mereka senantiasa mencela orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula. Nah, at-ta'wilu ats-tsani, ta'wil yang kedua, anna al-istiwa 'ala al-'arsy fi'lun yaf'aluhu Allahu fil 'arsy, bahwa istiwanya Allah di atas arsy, kata mereka, yakni orang-orang yang menolak sifat istiwa, adalah perbuatan yang Allah lakukan pada arsy. Walaysa ma'nahu anna Allah yastawi 'alal arsy bidzatihi. Bukanlah maknanya bahwa Allah
meninggi di atas arsy dengan zatnya. Apa kata mereka? Bahwa istiwanya Allah di atas arsy adalah perbuatan yang Allah lakukan pada arsy. Bukan artinya Allah meninggi di atas arsy secara zat. Wa hadzal qaul huwa al-manqul an Abi al-Hasan al-Asy'ari wa Ibn Kullab wa naqalahu Ibnu Athiyyah an Sufyan ats-Tsauri. Dan statement ini atau ucapan ini dinukilkan dari Abul Hasan al-Asy'ari dan Ibnu Kullab. Nah, sebagaimana yang dinukilkan juga oleh Ibnu Athiyyah dari Sufyan ats-Tsauri. Baik. Walakin hadzal qaul khata'. Tentu pendapat ini yang mengatakan bahwa istiwanya Allah di atas arsy artinya Allah melakukan perbuatan pada arsy. Tapi apakah Allah meninggi di atas arsy? Jawabannya tidak. Ini kata mereka. Maka tentu ini adalah kesalahan. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi annahu istawa 'alal arsy. Karena yang pertama Allah mensifatkan dirinya meninggi di atas arsy secara zat. Wa hadha at-tarkib yaqtadi al-ma'na al-lughawi al-zahir bid-darurah. Nah, susunan itu memberikan konsekuensi bahwa yang dimaksud dengan istiwa ala artinya Allah benar-benar meninggi secara hakikat dan sesuai dengan zahir. Walihada tawarada a'immatu salaf ala wasfillahi bil istiwa'i ala al-arsy bidzatihi. Oleh karena itu sungguh telah banyak kita dapatkan dari a'immatu salaf bahwa mereka mensifatkan Allah meninggi di atas arsy dengan zatnya. Wa annahu yaqumu bidzatihi wasfun fi'liyun muta'alliqun bil arsy. Bahwa perbuatan meninggi itu adalah sifat perbuatan Allah yang Allah lakukan di atas al-arsy atau berkaitan dengan al-arsy. Jelas? Tapi Allahu a'lam apa yang mereka maksud dengan fi'lun yaf'aluhu Allahu fil arsy. Sebuah perbuatan Allah lakukan di arsy. Apa perbuatan itu? Allahu a'lam. Tapi yang jelas mereka ingin menolak ketinggian Allah di atas arsy. Dan penolakan mereka ketinggian Allah di atas arsy dibangun di atas penolakan mereka terhadap ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Jelas. Dan penolakan mereka di atas atau ketinggian Allah di atas seluruh makhluk tidaklah dibangun kecuali di atas penolakan mereka terhadap wujud Allah. Wadah. Jelas. Jadi urutannya kayak gitu dia. Kan mereka menolak ketinggian Allah di atas arsy, ketinggian yang sifatnya perbuatan. Kenapa mereka tolak? Karena yang pertama mereka menolak ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, ketinggian am. Ini di awal kitab sudah kita sebutkan. Kenapa mereka menolak ketinggian Allah di atas seluruh makhluk? Karena mereka menolak wujud hakikat dari Allah. Sebagaimana disebutkan Ar-Razi, Sa'id Fudah dan yang lainnya, kata mereka wujud Allah itu tidak ada di kehidupan real. Cuma ada di apa? Seperti di pikiran saja. Seperti angka udah kita sebutkan. Coba tunjukkan dua. Ada nggak dua di kehidupan real? Hah? Nggak ada kan? Maknanya ada di kepala kita. Jelas. Maknanya ada di kepala kita. Tapi wujudnya dua, nggak ada. Dia simbol yang menunjukkan makna. Ya kan? Simbol yang menunjukkan makna. Contohnya itu dua, ini jari. Tapi dua jari ini menunjukkan makna apa? Makna yang kita fahami di kepala kita. Tapi apakah ada wujudnya di kehidupan real? Tidak ada wujudnya di kehidupan real. Nah, begitulah mereka mengkiaskan wujud Allah sebagaimana makna dari angka. Adapun zat Allah di kehidupan real itu enggak ada bagi mereka. Jelas. Makanya mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Sementara ahlu sunnah menetapkan bahwa wujud Allah itu ada di kehidupan real. Makanya Allah didengar, makanya Allah dilihat. Tapi kapan? Nanti pada hari kiamat.
bagi manusia tentunya. Makanya mungkinkah Allah dilihat di dunia? Abu Rashid? Enggak mungkin. Tidak mungkin secara dalil syar'i, tapi mungkin secara akal. Secara akal Allah mungkin dilihat di dunia. Akan tetapi apa? Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwa kita tak akan mampu melihat Allah di dunia. Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, ta'allamu anna ahadan minkum lan yara rabbakum hatta yamut, atau fa'lamu, maka ketahuilah, pelajarilah, fahamilah bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian tidak akan mampu melihat Allah sampai dia mati. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk memperlihatkan diri Allah kepadanya, maka enggak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Akan tetapi kata Allah, lan tarani, engkau tak mampu melihatku wahai Musa ketika di dunia. Walakin unzur ilal jabal, tapi cobalah tengok ke gunung itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kan itu. Kalau gunung itu masih ada setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, maka hancur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun tumbang. Maka Allah Jalla wa Ala Allah perlihatkan dirinya ke gunung. Mana yang lebih mulia, gunung apa Nabi Musa? Nabi Musa jelas kan gitu. Tapi karena kasih sayang Allah Jalla wa Ala, Allah buat apa? Nabi Musa enggak mampu melihat Allah ketika di dunia. Karena itu tadi hancur nanti Nabi Musa. Karena gunung saja hancur. Nah, akan tapi di kehidupan akhirat Allah buat manusia mampu untuk melihat Allah. Kalau ada yang berkata, kenapa enggak Allah berikan Nabi Musa kemampuan untuk melihatnya ketika di dunia? Ya kan? Maka jawabannya itulah hikmah Allah Jalla wa Ala. Itulah hikmah Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Baik. Kita masuk sekarang mazhab al-mufawwidah fi sifatil istiwa'i 'alal 'arsy. Mazhabnya orang-orang ahli tafwid. Apa kemarin tafwid? Kemarin sudah kita sebutkan. Ada 3 pertemuan kita kemarin kita sebutkan kan, masalah ta'til, masalah tahrif, masalah ta'wil, masalah tafwid. Abu Rashid. Na'am. Atau mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui makna sifat Allah Jalla wa Ala, atau dalil yang menetapkan sifat Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kan gitu kecuali Allah. Ini hukum asalnya. Kalau ditanya apa makna istiwa, kata mereka Allahu a'lam. Apa makna wajah? Allahu a'lam. Apa makna tinggi? Allahu a'lam. Ini kata mereka. Tidak ada yang tahu maknanya. Naam. Maka kita katakan ini adalah mazhab ahli tajhil. Mereka katakan berarti Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jahilin, orang-orang yang bodoh terhadap dalil, enggak memahami makna dalil. Subhanallah. Maka konsekuensi dari tafwid adalah kekufuran. Iya kan? Berarti kalian katakan Nabi enggak tahu makna ketinggian Allah di atas al-arsy. Berarti kalian katakan Nabi, para sahabat tidak mengetahui makna istiwa. Dan ini tentu menyalahi ucapan para salaf. Para salaf di antara Al-Imam Malik ketika ditanya apa makna istiwa, katanya apa? Maklum, ya kan? Naam, ini sudah kita bahas. Baik. Yaqulu al-mufawwidah, berkata ahli tafwid, Allahu istawa 'alal arsy. Mereka juga menetapkan lafaz. Kata mereka, iya, Allah istawa di atas al-arsy. Walakin, ini istidraknya. Kata mereka, akan tetapi la nadri ma ma'nahu. Kita tidak mengetahui apa maknanya. Wala nuhaddid lahu ma'nan, dan kita tidak menentukan makna. Yani mereka enggak tahu apa makna istiwa. Tapi mereka kata mereka, iya, istiwa, Allah istiwa.
Fanaqtasiru 'ala al-lafdh alladhi warada fil Qur'an, fanaqulu Allahu istawa 'ala al-'arsy. Kata mereka, kami mencukupkan aja lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kata mereka, Allah istawa di atas arsy. Iya, Allah istawa di atas arsy. Tapi apa makna istiwa? Kata mereka, Allah alam. Bal qala ba'dhum, bahkan sebagian mereka berkata, innahu la yasih an nughayyir al-lafz. Kata mereka, enggak boleh dan tidak sahih kita merubah lafaz. Fala naqulu Allah mustawin 'alal arsy. Kata mereka, enggak boleh kita katakan Allah mustawin 'ala al-arsy. Tapi kita katakan Allah istawa 'alal arsy. Jadi diubah. Istawa kan isim fi'il madhi. Enggak boleh diubah menjadi isim fa'il. Mustawin isim fa'il. Wadah. Kata mereka harus sesuai dengan lafaz Al-Quran. Kita katakan na'am, tapi kan boleh kita kabarkan bahwa Allah istawa 'alal arsy atau mustawin 'alal arsy. Istawa sama mustawin maknanya sama, artinya meninggi dan di atas. Yang satu fi'il madhi, yang satu isim fa'il. Wala naqulu Allahu fawqal arsy. Kata mereka juga enggak boleh kita katakan Allah di atas fawqa al arsy. Lafaz ini enggak boleh digunakan. Kenapa? Karena kata mereka enggak pernah datang dalam Al-Qur'an. Wala naqulu Allahu 'alal arsy. Enggak boleh juga dikatakan Allah ala, yakni tinggi di atas, ala 'alal arsy, meninggi di atas arsy. Wa innama naltazimu bil lafdh alladhi warada fi an-nusus faqat bitarkib nafsihi. Akan tetapi harus kita pegang lafaz yang sesuai di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan susunannya. Apakah ini kebenaran? Aba Aqil, ini adalah kebatilan. Kenapa? Karena boleh kita kabarkan tentang Allah terhadap makna sifatnya. Jelas. Ini kan al-arsy atau istawa kan diantara sifat perbuatan. Itu kan isim fi'il madhi. Istawa yastawi. Bahkan boleh kita bilang apa? Allah mustawin, Allah ala, Allah fauq. Sebagaimana para salaf menafsirkan makna al-istiwa, ada 6 makna. Sahih la? Udah kita sebutkan. Ada yang masih ingat? Yang pertama al-ulu. Naam. Yang kedua irtifa. Yang ketiga sa'ada. Naam. Yang keempat yang keenam itu. Yang keempat fauq. Yang kelima, yang keenam al-julus. Al-istiqrar. Naam, istaqarra. Ini tafsiran para salaf yang berputar di kutub-kutub mereka. Kenapa kalian enggak katakan enggak boleh menafsirkan istiwa itu fauq, ala, kan gitu. Baik. Wa hadzal qaul tawarada al-mulaffiqah ala nisbatihi ila a'immati salaf wa ikhtarahu ar-Razi fi ba'd kutubih. Dan ucapan ini yakni tafwid di antara ucapan yang berputar di kalangan mulaffiqah. Mulaffiqah adalah orang-orang yang menetapkan sebagian sifat dan menolak kebanyakan sifat Allah. Dan mereka mengatakan inilah ucapan salaf. Ini dustanya mereka, ini muskilahnya. Mereka bilang tafwid, ini kata mereka apa? Mazhab salaf. Maka ini dalam istilah tahqiq apa? Ketidak relevan dengan keadaan yang nyata. Jelas. Nah, karena para salaf menafsirkan apa? Makna istiwa sebagaimana tafsir yang 6 yang kita sebutkan. Haitsu yaqulu, yani ketika Ar-Razi berkata, Ar-Razi sebagaimana kita kenal di antara imam Asy'ariyah mutaakhirin. Ketika dia berkata, la yumkin hamlu qawlihi thumma istawa 'alal arsy 'alal julusi wal istiqrari. Maka tidak mungkin membawa ucapan Allah kemudian istiwa di atas arsy kepada makna julus, yakni duduk, dan istiqrar dan konsisten. Wa syughlul makani wal hayyiz, dan berpindahnya dari tempat ke tempat yang lain. Jelas. Dan Ar-Razi tentu menyelisihi apa? Ombak tafsiran para salaf. Para salaf menafsirkan istiwa sebagaimana yang 6 makna yang kita sebutkan.
Qala wa inda hadha hasala lil ulama'ir rasikhina madhhaban. Ini masih ucapan Ar-Razi. Lihat ini, subhanallah. Allah alam apakah Ar-Razi sengaja atau dia memang jahil terhadap mazhab para salaf, Allah alam. Tapi yang jelas kata para ulama, kebanyakan mereka melekat di dalam hati mereka ilmu kalam dan ilmu filsafat. Kemarin disebutkan ketika Al-Qurtubi, dia akui bahwa mazhab para salaf adalah istiwanya Allah, meningginya Allah di atas arsy. Tapi katanya, wa in la aqulu bihi wala akhtar, walaupun aku enggak mengucapkan itu dan tidak memilih itu, katanya. Sebutkan para ulama, karena kuatnya syubhat ilmu filsafat di dalam hatinya, berat rasanya untuk memilih ucapan para salaf. Jelas, syubhat ilmu kalam itu sangat apa? Sangat kuat. Nanti kalau kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, macam makhluk lah berarti. Inilah yang enggak kuat mereka menahan syubhat itu dalam hati mereka. Padahal mereka cukup mengatakan Allah istiwa di atas arsy, meninggi di atas arsy dengan kaifiat yang Allah kehendaki dan tidak sama dengan kaifiat makhluk. Udah sesimpel itu kan. Cuma karena mereka enggak akal, kuat ini mengedepankan akal. Wadah. Makanya para ulama banyak di antara mereka melarang mempelajari ilmu kalam. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah, khususnya orang-orang yang tidak memahami akidah ahli sunnah dengan kokoh. Nah, lihat kata Ar-Razi. Oleh karena itu, para ulama yang rasikh dalam keilmuan memiliki dua mazhab, kata mereka, atau dua tafsiran. Al-awwal, an naqta' bi kaunihi ta'ala muta'aliyan 'anil makani wal jiha. Kita pastikan bahwa Allah tidak dilingkup oleh waktu, arah dan tempat. Tidak dikenai atau Allah itu disucikan dari tempat dan arah. Ini kan udah kita sebutkan kan di awal, masalah al-jiha wal hayyiz. Kata mereka Allah itu wajib kita sucikan dari tempat dan arah. Wala nakhudu fi ta'wilil ayah 'ala at-tafsil. Maka enggak boleh kita mengkorek-korek dan merinci tafsiran ayat. Bal nufawwidu ilmahu ila Allah. Bahkan kita serahkan ilmunya kepada Allah. Maksud dari ilmu di situ makna dari istiwa. Adapun kita serahkan ilmu kita terhadap kaifiat istiwa, bukan makna. Makna diketahui. Wa huwa alladhi qarrarnahu fi tafsiri qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Inilah yang kita tetapkan ketika menafsirkan ucapan Allah di surah Ali Imran, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang rasikh pada ilmu, mereka berkata kami cukup imani. Wa hadzal madhhab huwa alladhi nakhtaruhu wa naqulu bihi wa na'tamidu alayhi. Lihat ini. Dan pemahaman inilah yang kami pilih dan kami katakan dan kami bersandar di atasnya atau dengannya. Jadi mazhab Ar-Razi wallahu alam, mungkin ini mazhabnya mutaakhir, bahwa dia apa? Mengatakan istiwa itu maknanya Allah alam. Yani mazhab tafwid. Walaupun Asy'ariyah sebagian mengatakan istaula. Makanya kan Asy'ariyah terbagi menjadi dua, ada yang mazhab tafwid, ada yang mazhab ta'wil atau tahrif. Jelas. Dan sebagaimana kita sebutkan juga di pertemuan kemarin di syarah Jawharatut Tauhid Al-Baijuri, apa katanya? Wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Semua dalil yang dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, maka silahkan ta'wil atau tafwid. Naam. Walakin hadzal qaul batil la yasih. Tentu ucapan ini adalah ucapan batil, kan gitu, tidak sahih. Wal qaul bit tafwid min asyarril qaul wa qad bayyana fi mas'alati tafwid. Dan statement yang mengatakan tafwid artinya enggak ada yang mengetahui makna sifat kecuali Allah, kan itu, ini adalah seburuk-buruk ucapan dan sudah kita jelaskan. Kenapa?
Karena ini bisa membuka pintu orang-orang menafsirkan dengan akalnya. Udah juga kita sebutkan bahwa konsekuensi mengatakan tidak ada yang mengetahui makna dari sifat Allah kecuali Allah, berarti mengatakan nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah bodoh terhadap makna-makna dari dalil yang menetapkan sifat. Kekufuran enggak ini? Kekufuran. Bahkan sebagian mereka subhanallah mencela para sahabat. Kata mereka para sahabat itu enggak tahu karena mereka sibuk berperang, sibuk ibadah. Mereka enggak faham dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah. Dan ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan yang mengandung kekufuran. Makanya kata mereka tariqatus salaf aslam. Metode para salaf itu lebih selamat. Karena apa? Cuma menetapkan lafaz, enggak tahu maknanya. Allahu a'lam, gitu. Wa tariqatul khalaf, dan metode para khalaf maksudnya ilmu kalam, orang-orang yang belajar filsafat, a'lam wa ahkam. Lebih cerdas dan lebih sempurna. Ini kata mereka. Nah, dan ucapan ini kontradiksi ya kan? Bagaimana mungkin para salaf aslam tapi tidak a'lam dan tidak ahkam? Yang lebih selamat pasti lebih a'lam dan lebih ahkam. Nah, cuma memang aneh, herannya kenapa lah mereka kan gitu. Mereka ridho menjadikan ilmu Aristoteles untuk memahami akidah Islam. Jelas. Kalau disebutkan para ulama, kenapa mereka kayak gitu? Karena ulama yang sibuk dengan ilmu kalam ini, sebagian yang lain mereka seolah-olah membantah filsafat. Ini dia apanya? Ini dia pengkaburannya. Mereka katakan ini nih filsafat Islam yang udah kami apa? Yang sudah difilter. Padahal ini asalnya dari sana dan ini juga racun semua. Mereka mengaku ini udah difilter dari apa? Dari filsafat Yunani yang udah disaring. Dan ini juga racun ini. Harusnya apa? Ditinggalkan semua, jangan dipakai. Makanya Al-Ghazali di sebagian kitabnya dia membantah orang-orang filsafat, tapi dia sendiri apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman filsafat. Ar-Razi mempelajari kitab Ibn Sina. Ibn Sina mempelajari kitab Aristoteles. Ibn Sina dan Aristoteles jelas kafir. Ibn Sina masih menisbatkan diri kepada Islam. Kalau Aristoteles khalas yakni bahkan sebelum zaman apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ini di sekitar di zaman Nabi Isa. Maksudnya sebelum Hijriyah. Ini jauh jaraknya. Nah. Adzan. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله مذهب المشبهة في صفة الاستواء على العرش. Sekarang mazhab orang-orang musyabbihah. Musyabbihah udah kita sebutkan siapa mereka? At-tashbih. Orang-orang yang mengatakan kaifiyat sifat Allah sebagaimana kaifiyat sifat makhluk. Yani mereka yang menyamakan istiwa Allah di atas arsy sebagaimana istiwanya makhluk di atas makhluk. Makanya ahlu sunnah senantiasa pertengahan, mensucikan tapi tidak menolak sifat, kan gitu. Nah, menetapkan dan tidak menyamakan. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. نقلت مقالات كثيرة عن المشبهة في خصوص صفة الاستواء. Dinukilkan ucapan-ucapan orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, khususnya pada sifat al-istiwa. Wa min dzalika qaul ba'dhi al-karramiyah. Di antaranya ucapan sebagian firqah namanya al-karramiyah. Al-karramiyah di antara firqah yang sesat, yang sebagian ucapan mereka menyamakan sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk.
Inna Allah istawa ala ba'di ajza'il arsh wa laysa ala kullil arsh. Ini di antara ucapan mereka. Kata mereka, sesungguhnya Allah istiwa di atas sebagian al-arsh, tidak di atas seluruh al-arsh. Sesungguhnya Allah istiwa di atas sebagian arsh, tidak seluruh arsh. Ini kata mereka. Wa sarraha ba'dhum bi anna Allah mumasun lil arsh. Dan mereka juga menjelaskan bahwa istiwanya Allah di atas arsh itu bersentuhan dengan al-arsh. Atau annahu mala al-arsh, atau memenuhi arsh. Wa ba'dhum qal, sebagian mereka berkata, innal arsh hawa Allah, bahwa arsh itu meliputi Allah subhanallah. Wa nahwu dhalika min al-ibarat allati fiha dukhulun fi tafasil al-kayfiyah. Dan sebagian ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan masuk ke dalam kaifiyat, ya kan? Ini kan menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka katakan arsh itu meliputi Allah. Maka kita meninggalkan perkara-perkara ini, karena ini menyamakan apa? Sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita katakan meninggi di atas arsh, udah sampai di situ. Dengan kaifiyat yang Allah ketahui, yang tidak diketahui makhluk, dan istiwa itu ala diketahui maknanya meninggi dan di atas. Udah sampai di situ. Jangan dikorek-korek lagi yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. ومذهب المشبهة في صفة الاستواء وغيرها قد أثبتنا بطلانه. Dan mazhab musyabbihah pada sifat istiwa oleh kita sebutkan kebatilannya. Wa butlan al-usul allati i'tamadu 'alayha fima madha. Dan batilnya terhadap pondasi yang mereka bersandar dengannya. Wa fi khususi sifatul istiwa yumkin an yuqal sifatul istiwa sifatun khabariyyatun mahdhah bittifaqi kulli at-tawa'if. Dan khususnya pada sifat istiwa, dan kita katakan sifat istiwa ini adalah sifat khabariyah. Apa yang dimaksud dengan sifat khabariyah? Sifat yang tidak bisa dijangkau oleh akal asal penetapannya, yakni murni sifat yang datang dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak? Ada sebagian sifat Allah yang akal juga menetapkannya. Contohnya sifat al-ulu, al-mutlaq, ketinggian yang di atas seluruh makhluk. Maka akal menetapkan. Berbeda dengan sifat istiwa. Sifat istiwa ini tidaklah kita ketahui kecuali karena ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, nggak tahu kita bahwa Allah istiwa di atas arsy. Allah kabarkan Allah punya wajah. Sekiranya Allah tidak kabarkan, maka kita nggak mengetahui bahwa Allah punya wajah. Jelas. Allah kabarkan Allah punya tangan. Sekiranya tidak Allah kabarkan, maka kita enggak mengetahui bahwa Allah punya tangan. Itu yang dimaksud dengan sifat khabariyah. Yani enggak bisa dijangkau kecuali dengan kabar, penetapannya dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan sifat ketinggian. Sifat ketinggian itu di akal manusia juga menetapkan bahwa Allah tinggi dari seluruh makhluk. Nah, واضح. وبناء عليه لا يصح لنا أن نحدد أي شيء فيها إلا بناء على الخبر. Maka enggak boleh kita menentukan sifat-sifat tentang Allah kecuali ada dalilnya, sesuai dengan dalil. فكل من يذكر تفصيلا أنها سيطالب بتقديم الدليل. Semua yang menyebutkan rincian, contohnya istiwa, Allah begini, begitu, maka silahkan datangkan dalilnya. Dia diminta untuk mendatangkan dalil. Karena apa? Karena ini enggak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Wala budda an yuqaddimahu wa illa adha qawluhu aw qawluhu batilan. Karena kalau dia enggak mendatangkan dalil, maka ucapannya batil. Wa ma nuqila an al-karramiyah laysa tashbihan sarihan wa innama huwa dukhulun fi tafasil al-kayfiyah yuaddi bihim ila al-wuqu' fi at-tashbih wa tahdid kayfiyah mushabihah atau musyabihah li kaifiyati istiwa'il makhluq. Naam. Ucapan karramiyah sebenarnya enggak langsung mereka samakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, tapi mulai itu, ya kan?
Mereka katakan arsy itu menyeliputi Allah. Nah, udah mulai apa nih? Memang walaupun enggak langsung mereka tasrih, tapi sebenarnya ini juga udah masuk dalam penentuan kaifiyat. Nah, maka kita imani Allah meninggi di atas arsy dengan ketinggian yang layak bagi Allah dan tidak sama dengan makhluk. Udah sampai di situ. Taib, tanbihun sikit lagi. Hunaka hadithun ruwiya an Umar ibn al-Khattab. Ada hadis diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jaa fihi, yang di mana di dalamnya disebutkan inna arsyahu au kursiyahu wasi'as samawati wal ard. Sesungguhnya arsy Allah dan kursi Allah meliputi atau lebih luas dibandingkan langit dan bumi, ya kan? Meliputi langit dan bumi. Kemudian di dalamnya juga terdapat wa innahu yajlisu alaihi. Kemudian Allah juga duduk di atasnya. Bima yafdulu minhu qadar arba'ah asabi'. Yang dimana duduknya itu atau kedudukan arsy itu lebih besar sekitar 4 jari. Naam. Wa innahu ya'ittu atit ar-rahil al-jadid birakibihi. Kemudian arsy itu juga memiliki suara sebagaimana kendaraan, yakni unta kan gitu memiliki suara. Naam. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini dhaif. Hadis ini tidak sahih. Kalau ada yang bertanya, kenapa para ulama di antara Imam Ibnu Khuzaimah dan yang selainnya, kenapa mereka datangkan hadis dhaif? Ya kan di kitab mereka. Tahu enggak mereka itu dhaif? Sahih la? Nah, begitu juga imam yang lain, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Tidak semua hadis di dalam kitab-kitab itu apa? Sahih. Jelas kenapa mereka datangkan, ya kan? Ini disebutkan ulama hadis. Ada banyak faktornya. Tapi seolah-olah mereka mengatakan, makanya ada istilah man asnada faqad abra'a. Siapa yang menyebutkan sanad berlepas diri. Tugasmu mencari. Wadah. Man asnada faqad abra'a. Siapa yang menyebutkan sanad udah lepas tanggung jawabnya. Tugas orang yang membaca apa? Mencari kebenarannya. Kan itu. Bukan urusanku apa? Bukan urusanku hadisnya. Maksudnya ini mereka tahu. Kadang-kadang mereka untuk memperbanyak hujjah gitu. Ini loh hadis yang berkaitan ini. Kadang mereka bukan untuk menjadikan dalil sebagai tumpuan utama. Kadang-kadang sebagai penguat. Kadang-kadang sebagai apa? yakni sebagai penjelas, sebagai penambah. Tapi kita sebagaimana yang kita akui, semua hadis yang tidak sahih tidak boleh dipakai di dalam akidah. Oke lah kita menerima hadis yang ahad, yang bukan mutawatir, kan gitu. Tapi hadis yang dhaif kita enggak menerima di dalam akidah. Nah, qala wa hadha at-tarkib huwa ahad ar-riwayat allati ja'at fi hadits atit al-arsh. Masalah arsh sudah bersuara atau atit al-arsh itu disebutkan sebagian ulama mensahihkan hadis ini, tapi bukan di hadis yang ini, hadis yang lain. Wa qad fahima ba'd al-ulama كالقاضي أبي يعلى وابن زاغوني أن هناك قدر 4 أصابع من الأرش ليس مستويا عليه. Sebagian ulama memahami, diantaranya Al-Qadhi Abi Ya'la, Ibnu Zaghuni, bahwa ada kadar 4 jari yang Allah tidak istiwa di atasnya, di atas arsy. Ada kadar 4 jari di atas arsy yang Allah tidak istiwa di atasnya. Tentu hadisnya dhaif, udah enggak ada lagi hubungan sama ucapan mereka, kan itu. Baik. Waqad dha'afa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaulahuma. Ibnu Taimiyah mendhaifkan ucapan keduanya, yakni Qadhi Abi Ya'la dan Ibnu Zaghuni. Wa dha'afa ar-riwayat allati fiha hadzal ma'na, dan mendhaifkan hadis ini. Jelas. Wa bayyana biwujuhin adidatin khata'a hadza hadzal i'tiqad. Dan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat rinci tentang salahnya pemahaman ini. Hadis ini salah, kita enggak terima. Wa inna ma nabbahtu ala hadzal ma'na li'anna ba'd ar-rafidhah
nasaba ila Syekhul Islam Ibn Taimiyah annahu yaqulu innal arsh yafdulu 'anillahi bi arba'i asabi'. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Syiah mengatakan bahwa Syekhul Islam mengatakan ada sebesar 4 jari lebih besar dari Allah. Yani ada 4 jari sebesar 4 jari bagian arsy yang lebih besar dari Allah. Maka tentu ini ucapan batil terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mendhaifkan hadis ini dan mendhaifkan ucapan Ibn Abi Ya'la dan Ibn Zaghuni. Dan mereka sebenarnya Ibn Abi Ya'la, Al-Qadhi Abi Ya'la dan Ibn Zaghuni bukan di antara ulama muhaqqiqin dalam akidah, dan mereka memahami atau memiliki penyimpangan dalam bab asma' wa sifat. Taib. Wal haqiqah anna qawla Ibn Taimiyah 'ala an-naqid min dhalik, dan sebagaimana pada hakikatnya ucapan Ibn Taimiyah menyalahi ucapan ini. Nah, sebagaimana kita sebutkan dan kita ulang-ulang, kita dapatkan tafsir ulama terhadap istiwa Allah di atas arsy dengan duduk, ya kan? Dan kita dapatkan riwayat yang banyak, tapi semuanya dhaif, tidak sahih. Kalaupun ada sebagian ulama ahlu sunnah yang menganggap hadis ini atau riwayat itu sahih, maka kita katakan mereka meyakini duduk yang tidak sama dengan duduk makhluk. Udah selesai. Nggak ada yang naqs, nggak ada yang kurang di situ. Kenapa kalau Allah duduk di atas arsy? Iya kan? Jangan dibayangkan duduknya makhluk, tapi kita tidak mensahihkan hadis-hadis itu. Itu khulasahnya. Itu kesimpulannya. Maksudnya apa? Yani kita ini berlandaskan dengan dalil dan riwayat. Jadi yang kita katakan boleh untuk Allah, enggak boleh untuk Allah, yani ma yajibu 'ala Allah wa ma yajuzu lahu wa ma yamtani'. Maka patokannya adalah dalil. Karena ketika berbicara tentang Allah, ini kan bagi kita kan perkara yang gaib. Maka enggak boleh berbicara tentang Allah kecuali bersandarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Selama ada hadisnya dan hadisnya sahih dan para ulama menyebutkannya di kitab-kitab mereka, maka kita terima, enggak ada yang masalah. Jadi enak, jadi patokannya itu jelas gitu, ya kan? Dan inilah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, silakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada akalnya kita pakai, ya enggak bisa lah. Kan itu. Maka kembali kepada kaidah yang sebelumnya, masalah mengedepankan akal dibandingkan dalil. Dan ini sama dengan menyembah akal, para penyembah akal. Nah, karena Aristoteles lah pula yang dijadikan apa? Tumpuan. Dan ini harus kita pahami kan gitu, bahwa inilah asal filsafat, asal ilmu kalam itu dari orang-orang Yunani. Harusnya mereka meninggalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku menegakkan hukum fi ahli al-kalam atau fi man ta'allama ilmu al-kalam. Apa hukum orang yang mempelajari ilmu kalam? Abu Rashid? Na'am. Dipukul dengan pelepah kurma kan gitu. Yudrabu bi al-jarid wan ni'al. Dipukul dengan pelepah kurma dan dengan sendal. Wa yutafu bihi ala al-qabail. Dan dikelilingkan, ditawafkan, diarak-arak di kampung-kampung, dan dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u liman a'rada an al-kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmi al-kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah malah mengambil ilmu al-kalam. Nah, dan Al-Ghazali seingat ana mentakwil ucapan Syafi'i. Al-Ghazali dia takwil ini. Nah, ada takwilnya, lupa nanti coba anak rujuk. Jadi subhanallah, ucapan ulama saja mereka takwil, mereka tahrif, mereka palingkan kan gitu.
Jangankan Al-Quran dan Sunnah, karena kan ini menampar mereka. Menampar mereka ucapan Imam Syafi'i ini. Ngaku mazhab paling Syafi'i, tapi paling membantah akidahnya Imam Syafi'i. Nah, taib, ada pertanyaan? Abar ya. Taib, ada soal? Bang Harun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.